Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mal nata'iju husnul ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Husnul a'mal, ya, husnul a'mal, amaliyah yang bagus maksudnya. Husnul a'mal itu nata'iju husnul ahwal, buah dari kebajikan perilaku hati kita. Wa husnul ahwal minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Kebajikan dari ahwal itu sendiri adalah perwujudan dari pelimpahan-pelimpahan ruhani dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu pernah saya jelaskan mengenai metrik bahwa amal itu akibat, bukan sebab. Selama ini mungkin pikiran kita ada frame bahwa amal itu sebagai sebab yang menyebabkan kita bisa diterima oleh Allah, lalu mendapat pahala, lalu mendapat rahmat, fadl dan seterusnya. Selama ini begitu. Ini harus kita dekonstruksi, kita balik sekarang bahwa husnul a'mal, amaliyah yang bagus itu nataij, akibat buah sebenarnya dari kebajikan ahwal. Kalau akmal itu adalah amaliyah zahiriyah, lahiriah. Kalau ahwal itu amaliyah batiniyah. Jadi gerak-gerik hidup kita sehari-hari ini sebenarnya hanyalah akibat dari gerak-gerik di dalam batin kita. Gerak-gerik batin kita juga akibat sebenarnya dari hakikat yang melimpah dari maqamatul inzal, dari tahap pelimpahan dari rahmat fadlnya Allah. Di rahmat fadl itu yang disebut nikmat. Nikmat itu kemudian menjadi al-minnah, al-anugrah. Anugrah menjadi nur. Nur kemudian melimpah di dalam asror kita, lalu menjadi ahwal kita. Ahwal menjadi akmal kita. Nah, begitu. Nah, karena itu kita menjadi ngeri kalau kita berbuat yang buruk. Kenapa? Loh, jangan-jangan ini akibat, bukan dari Allah ini. Bukan dari nur, tapi dari nar. Nah, nar itu perkembangannya nanti pasti nafsu, nah, di situ di engineering oleh setan lalu menjadi a'malus sayyi'ah, amal-amal yang buruk. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tanda sekarang, tanda at-tahaqquq fi, contohnya tanda dari tahaqquq bil inzal fi maqamit tawakkul. Contohnya, orang itu ada limpahan cahaya dari Allah yang menimbulkan tawakal misalnya. Ini banyak sekali, maqamatul inzal itu banyak. Mulai tawakal, taubat, ridho, ikhlas, banyak sekali. Nah, itu kalau turun di dalam diri kita, contoh tawakal saja. Hatinya tiba-tiba tawakul, betul, tawakal, pasrah. Pasrahnya di sini. Maka apa yang muncul akibat tawakal? Akibat tawakal adalah amal juga, amaliyah. Tapi amaliyah yang bagaimana? Amaliyah yang penuh dengan tumakninah, ketenangan, tentram, tanpa terguncangkan oleh apapun. Itu karena ada maqamut tawakkul yang yanzilu, yang turun tadi di dalam diri kita. Begitu juga kalau yang inzal, yang turun itu misalnya adalah maqamatul ma'rifah, maqamul ma'rifah, suasana cahaya ma'rifah turun pada seseorang. Apa yang diakibatkan oleh ma'rifah? Adab, zahiran wa batinan. Adab zahir maupun batin. Nah, pasti begitu. Wa husnul khuluq ma'a kulli makhluk, dan tentu saja berpekerti yang bagus dengan sesama.
Nah, di sini gambaran bahwa kelanjutan dari afdhalul a'mal, kemudian ada hadis Rasulullah SAW ya, afdhalul a'mal zikrullah. Rasulullah itu menyebut sejumlah afdhalul a'mal ya, mengatakan oh ini disebut afdhalul a'mal begini, ada lagi afdhalul a'mal begini, ada lagi afdhalul a'mal zikrullah. Nah, itu karena Rasulullah juga melihat siapa yang kepada jiwa siapa beliau berbicara ketika itu bersabda. Nah, afdhalul a'mal itu adalah zikrullah. Sebaik-baik amaliyah adalah mengingat Allah. Loh, kalau begitu nggak usah sholat saja. Sholat ya sholat, karena sholat itu li zikrillah, untuk mengingat Allah. Sholat itu perintahnya Allah. Kalau kita mengingat Allah, pasti menjadi ahlus sholah. Sangat-sangat tekun sholatnya. Karena apa? Karena sholat itu akibat zikrullah sebenarnya. Walaupun kita itu diperintah oleh Allah karena kita lalai, sholatlah. Aqimis sholah li zikri. Secara syar'i begitu, syariat itu sudah perintah kayak gitu. Hakikatnya apa? Orang sholat itu karena ada zikrullah di sini. Lalu dia menyadari pentingnya sholat. Kalau orang, wah sudah ingat Allah saja, nggak usah sholat, berarti ingat Allahnya yang tersesat dia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia menyangka, berasumsi bahwa apa yang dilakukan itu sudah terbaik, padahal dhalla tadi. Nah, itu banyak hal yang dialami oleh orang yang terjebak oleh filosofi kebatinan. Wilayah batin difilsafatkan seakan-akan produk filsafat itu setara dengan agama, jadinya begitu. Gitu. Karena itulah tatruki dzikra li'adami huduri qalbika ma'allah fihi. Janganlah Anda meninggalkan zikir walaupun hati Anda tidak bisa hudur, hadir ketika berzikir. Tetap saja berzikir saja walaupun tidak hadir, tidak khusyuk. Karena apa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Sebab Anda alpa dari zikir. Ada alpa dari zikir, ada alpa di dalam zikir. Nah, kalau alpa dari zikir itu berarti nggak ingat sama sekali. Itu asyaddu, lebih mengerikan dibanding kita alpa di dalam zikir. Lebih baik berzikir walaupun tidak khudur daripada tidak sama sekali. Kenapa? Karena fa'asa ayarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikri ma'a wujudi yaqzah. Siapa tahu Allah meningkatkan derajat zikir kita dari ghaflah menuju yaqzah. Yaqzah itu sadar. Oh iya ya, saya ini lagi berzikir toh. Kalau saya berzikir berarti saya ini menghadap al-madhkur yang kita zikiri. Siapa al-madhkur? Di depanku Allah. Nah, ada kesadaran begitu. Dari alpa asalnya. Asalnya hanya istighfar saja atau la ilaha illallah. Udah pikirannya kemana-mana. Kemudian fa'asa yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikri ma'a wujudi hudurin. Siapa tahu Allah ini makom zikir ya. Makom zikir itu awal pertama, makom paling bawah itu makom ghaflah. Zikir tapi alpa. Naik lagi siapa tahu makom yaqzah. Sadar kalau dia itu berzikir, gitu saja. Tapi belum mengingat Allah. Tapi baru sadar, oh saya sedang berzikir ini ternyata.
baru makom hudur. Baru dia lek di depan Allah yang ada al-mazkur. Baru az-zikru angkul lima siwah. Zikir melepaskan dari segala hal selain Allah. Selain al-mazkur tidak ada, bahkan dirinya sendiri sudah enggak ingat bahwa sedang berzikir dia. Yang ada al-mazkur Allah aja sudah. Tapi itu dididik juga, ya, dididik juga seperti kita menumbuk padi. Ya. Orang ketika menumbuk padi, kenapa ya kok nggak langsung makan saja enak, kok harus ditumbuk dulu? Ya memang itu cara, seperti cara mendidik. Ya. Mungkin kenapa saya berpikir kok nggak seperti orang lain kok bisa khusyuk, saya kok enggak ya? Nggak apa-apa, ini masih di dalam makom ditumbuk, gitu. Belum makom dikunyah. Ya nggak apa-apa, biarin saja. Lama-lama selesai ditumbuk, kok masih direbus saya, ya? Kok nggak jadi segera dimakan? Ya nggak apa-apa, makomnya lagi direbus. Nanti kalau makomnya nggak direbus langsung dikunyah, ya itu namanya nafsu zikir, ya ada namanya nafsu zikir. Akhirnya malah nggak ketemu Allah, ketemu nafsunya sendiri nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min wujudi yaqzatin ila dzikrin wa wujudi hudur, wa min dzikri ma wujudi hudur ila dzikri ma ghaibatin amma siwal mazkur, yaitu al-ghaibah an kulli ma siwah, jadi sirna dari segala hal selain Allah. Sirna itu ini artinya fana fi dzikri, orang mengalami fana fi dzikr. Lah kalau sudah fana fi dzikr, apa yang terjadi? Maka ini namanya fana. Setelah fana orang bakok. Yang bakok siapa? Yang bakok Allah, bukan kita, ya. Yang bakok itu Allah, bukan kita. Sehingga Allahuz zakir, Allah lah yang berzikir. Yang zikir ya Gusti Allah sendiri ternyata. Wallahu khairuz zakirin, Allah lah sebaik-baik yang berzikir. Ini disebut di Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Niscaya zikirnya Allah itu akbar, zikir terbesar, makom terbesar, itu bako. Balik lagi kita ini, balik lagi melihat dunia lagi. Oh ya, semua berzikir, lalu semua berzikir, semua kelihatan bertasbih semua. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidak ada yang tidak disertai Allah, tidak ada yang tidak diliputi oleh Allah semua. Semua makhluk hanyalah pantulan. Para sufi yang dipantuli, menyadari proses seperti itu, sebagian mendengar tasbihnya alam, tasbihnya batu, tasbihnya air, tasbih sebagian. Karena apa? Itu adalah yusabbihu bihamdih. Jadi kesiapan terus menerus untuk mewujudkan bahwa dia itu hanyalah ciptaan dan hanya menuju kepada Allah. Dan kalau ditanya, seperti kata Ibnu Athaillah, kalau kita bertanya kepada suara, "Hei suara, kamu ini siapa?" Dia selalu menjawab, "Hu," dia. Ya bang, gitu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurukum." Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Nah, ini diperintah. Makom fadzkuruni, makom diperintah. Itu karena kita alfa. Maka makom kita diperintah. Bagi yang terus menerus makomnya sudah tidak alfa hudur, ya makomnya di Al-Qur'annya bunyinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang terus menerus berzikir
ketika dia berdiri, duduk, berdiri itu aktif, berdiri, duduk, tidur. Wala junubihim. Nah, dia sampai fana zikir wa yatafakkaruna fi. Nah, baru setelah itu naik mi'raj seperti mi'raj itu. Plak, sampai bertemu Allah, turun lagi seperti Rasulullah. Turun lagi nih tafakkaru. Oh, engkau semua Allah, namamu semua. Di balik semesta, wa yatafakkaruna fi, di balik khalq, penciptaan langit dan bumi. Ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang seperti banyak sekali saya kira ayat-ayat zikir, uzkurullaha dzikran katsira. Ada lagi fa idza qadaitumus shalah fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau habis salat ya zikir. Ya, zikir. Di kampung saya ada istilah mat kolam pelencing benggol. Itu artinya kalau komat baru datang, salam pelencing lari, enggak zikir gitu loh ya. Ada ambeng, itu orang selamatan tuh janggol duluan gitu. Dia pasti datang duluan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kathurat aliyya sya'irul Islam fa'usini bi amrin udriku bihi ma fatani wa ujiz. Faqala la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Banyak sekali syiar-syiar yang sudah saya terima ya Rasulullah. Wasiati aku dengan wasiat yang aku tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan. Rasulullah bersabda, basahkan lesanmu dengan zikrullah. Itu maksudnya lesan itu jangan lepas dari zikir. Bukan membasahi, itu maksudnya nanti bibirnya dibasahin terus, bukan. Jadi itu metafor ya, metafor. Jadi bahasa kiasan, istilahnya kiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zikir itu memang puncak ya, puncak dari ubudiyah kita. Seluruh ubudiyah kita, puasa, sholat, zakat, haji, muamalah, semua harus disertai zikrullah. Sebenarnya begitu, harus mengingat Allah. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan, adzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Berzikir ketika di dalam sholat itu lebih utama dibanding di luar sholat. Maksudnya apa? Ketika sholat, ya Allah, ini saya mau sholat, ini peluang untuk full mengingatmu Allah. Allahu Akbar. Udah, kita nggak ngelayang kemana-mana. Mau ngelayang kemana-mana, ya Allah, ini peluang. Jangan sampai aku tidak ingat engkau karena aku sedang sholat ini. Ini adalah timing yang excellent betul, yang utama betul di sini. Di situ. Jadi zikrullah itu yes di mana saja ya, dan jangan kita harus juga menjadi memiliki satu cita-cita menjadi ahla zikr dalam hidup ini. Antara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira minggu depan masih kita bedah lagi bab zikir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la